Dalam pidato-pidato politik, kata pembersihan kerap bergema. Retorika ini menggoda, namun terkadang realitasnya seperti berjalan di labirin tanpa peta. Belum lama ini pada momentum Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Prabowo meminta personil TNI, Polri, BUMN, kementerian dan lembaga negara lainnya untuk melakukan korving. Dia tak mau melihat sampah berserakan di lingkungan kantor dan masyarakat luas. Perintah bernada terpuji itu sangat menggelitik, sebab janji menjadikan Bali etalase bersih langsung terbentur oleh data keras. Karena timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton per tahun, atau sekitar 3.400 sampai 4.281 ton per hari tahun 2025 hingga 2026. Maka sampai detik ini Prabowo masih menyoroti penumpukan sampah hingga di destinasi wisata dan mengkritik kinerja Pemda di atas podium megah itu. Namun di balik pidato itu cukup memantik imajinasi publik, karena sampah yang bertebaran mengotori lingkungan tidak hanya sampah plastik, tetapi sampah pemerintahan juga. Bila kita mencermati data setahun terakhir, memberikan referensi yang masih segar di mata dan telinga kita, berpotensi besar merusak wajah birokrasi dan masa depan bangsa. Bahwa sampah birokrasi pemerintahan beserta jajarannya butuh atensi serius seorang kepala negara secara tegas, membersihkan kotoran yang mengancam imun negara secara laten dan perlahan merusak jejaring sosial sampai ke akar-akarnya. Kita bisa lihat kasus diduga korupsi yang menjerat sejumlah pejabat aktif dan yang telah turun tugas pada rejim sebelumnya, menelan anggaran yang cukup besar. Indikasi dan pelaku korup berbeda, tetapi bermuara pada ending statement yang sama, yaitu keterlibatan Presiden ke-7 dalam setiap kebijakan program strategis nasional. Itulah mengapa Corvée State atau istilah membersihkan sampah negara sengaja kita ambil sebagai tajuk untuk Presiden Prabowo Subianto melihat dan menata kembali, bahkan membersihkan sampah-sampah itu di tubuh TNI, Polri, BUMN, dan lembaga tinggi negara lainnya. Karena hal ini adalah janji yang amat sangat berat. Disinilah KPK menjadi barometer, meskipun data tahun 2024 justru mencatat penurunan drastis penindakan korupsi. Bahkan ICW mencatat hanya 364 kasus yang disidik, turun 54% dari tahun sebelumnya, yang dimana proyeksi target penindakan kurang lebih 200 target, KPK hanya menangani 48 perkara. Dan ironisnya, kerugian negara yang terungkap justru membengkak, terutama di Sumbang kasus korupsi PT Timah kurang lebih 300 triliun. Dan kasus ini adalah potret sempurna bad governance sektor ekstraktif. Perusahaan boneka yang menambang secara ilegal diduga dilindungi aparat, sementara kementerian terkait lalai mengawasi. Belum lagi kita lihat mafia pertambangan dan usaha pemanfaatan hutan. Mafia tambang ilegal adalah tumor ganas good governance. Di balik permainan ini, indikasi jenderal berbintang pun ikut menjadi penerjemah. Tentu bukan penerjemah bahasa, tetapi penerjemah kekuasaan sekaligus menjadi tembok pertahanan bagi korporasi-korporasi besar di sektor pertambangan dan pemanfaatan kawasan hutan. Situasi semacam ini mendapat respon serius dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Januari 2024 lalu, mengakui sulitnya menindak tambang ilegal karena mafianya dilindungi oleh pejabat dan aparat. Inilah bentuk nyata dari supremasi hukum yang tumpul dan akuntabilitas yang rendah. Hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk Satgas PKH, dan Satgas PKH langsung dihadapkan pada laporan PPATK tentang dugaan perputaran uang tambang emas ilegal yang mencapai 992 triliun. Kalau kita melihat di beberapa perusahaan plat merah lainnya, ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, yang merugikan keuangan negara kurang lebih 285 triliun, dan ini angka yang sangat besar. Tidak hanya di perusahaan-perusahaan pertambangan saja, korupsi tentang angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asabi. Kasus ini merugikan negara kurang lebih hingga mencapai 22,7 triliun. Oleh karenanya, posisi KPK harus difungsikan sesuai visi awal dengan dukungan penuh terhadap independensi dan kewenangannya. Ia harus menjadi ujung tombak yang bebas dari intervensi untuk membersihkan
sampah-sampah negara ini, termasuk di sektor tertutup. Begitupun sebaliknya, Satgas PKH harus dijadikan alat reformasi, bukan sekedar operasi temporer yang kerjanya harus dijiwai prinsip-prinsip good governance, transparan, akuntabel, dan partisipatif, tentu dengan melibatkan pengawasan dari masyarakat sipil. Inilah ujian terberat pemerintahan Prabowo. Apakah tugasnya hanya membersihkan sampah plastik yang bertebaran di lingkungan masyarakat, ataukah sebaliknya dia juga mampu membersihkan sampah-sampah negara secara transparan, secara akuntabel, dan konsisten menembus jejaring mafia. Jangan sampai kehadiran negara justru terjebak dalam dunia birokrasi dan ego sektoral, sebab keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari luas hektar lahan yang disita, tetapi dari kemampuannya memutus mata rantai bikinan pejabat dan pemulihan aset negara.